Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitratul Aulia. Di sini saya dari kelas 10 TJKTB akan menjelaskan tentang perkenalan komputer. Komputer, pengertian komputer itu apa sih? Komputer adalah perangkat elektronik otomatis yang mengolah data dan menghasilkan informasi sesuai dengan apa yang diinstruksikan atau diberikan. Komputer mampu menerima input, memproses, menyimpan data, dan menghasilkan output dalam bentuk data. Perangkat pada komputer ada hardware, perangkat keras. Hardware adalah suatu komponen fisik dari komputer yang bisa dilihat dan disentuh secara langsung. Pada hardware terdapat 3 komponen utama pada sistem kerja komputer seperti berikut. Input adalah memasukkan data atau perintah ke dalam sistem komputer untuk diproses. Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data seperti keyboard. Keyboard adalah perangkat keras hardware komputer yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah berupa teks, angka, dan simbol ke dalam komputer. Mouse adalah perangkat keras hardware input pada komputer yang digunakan untuk mengarahkan kontrol atau pointer di alat monitor. Dengan mouse menggunakan bisa menjalankan perintah seperti memilih menu, membuka fly, menggeser tampilan layar, dan melakukan drag and drop. Scanner adalah perangkat input yang digunakan untuk mengubah dokumen atau gambar fisik menjadi format digital yang dapat dibaca oleh komputer. Mikrofon adalah perangkat input yang digunakan untuk merekam suara atau audio ke dalam komputer, sering digunakan untuk merekam suara, panggilan video, atau perekam suara. Gamestick adalah perangkat input yang digunakan untuk mengontrol gerakan atau aksi dalam game atau aplikasi simulasi, sering digunakan untuk game, penerbangan, atau game aksi. Touchpad adalah perangkat input yang digunakan pada laptop untuk mengontrol kursor atau pointer pada layar, berfungsi sebagai pengganti mouse. Webcam adalah perangkat input yang digunakan untuk merekam video atau gambar dari ke depan komputer, sering digunakan untuk panggilan video, konferensi online, atau perekaman video. Breakout Sneaker adalah perangkat input yang digunakan untuk membaca kode barcode dan terdiri dari garis-garis vertikal dengan lebar yang berbeda. Barcode Sneaker dapat membaca informasi yang tersimpan dalam kode barcode seperti harga, informasi produk, atau informasi lainnya, dan mengirimkannya komputer ke dalam proses. Gamestick adalah perangkat input yang digunakan untuk memilih atau menggambar pada layar komputer dengan menggunakan cahaya, sering digunakan pada aplikasi Gamestick atau Reason. 2. Proses adalah program yang sedang dieksekusi dari sistem operasi. Proses memiliki informasi seperti instruksi, register, dan variabel yang dikelola oleh sistem operation. Sistem operasi bertugas mengolah sumber daya dan menjadwalkan proses-proses yang berjalan secara bersama di komputer. Berikut ada beberapa penolakan pada bagian proses. Casing atau case pada komputer adalah wadah atau rumah yang digunakan untuk melindungi dan menampung komponen-komponen komputer. Casing juga memiliki beberapa jenis atau ukuran. Macam-macam ukuran casing. Full round. Pilihan pertama boleh dikatakan sebagai opsi casing PC paling besar untuk konsumen. Mainstream ini biasanya bisa menampung banyak komponen dengan ukuran standar sekitar 7-6 cm. Jika punya banyak komponen yang besar, maka hadirnya casing PC full round untuk bisa menjadi pilihan ideal. Kalian bisa memasang komponen motherboard terbesar, misal EATX, jumlah slot stronger yang bisa ditampung juga sama luasnya, termasuk ukuran dan slot VGA paling panjang sekalipun. Mini tower casing jenis V kawan biasanya paling banyak pilihan menggunakan PC
Ukurannya yang cukup luas dan bisa menampung banyak komponen tentu jadi alasan utama. Seperti motherboard ATX, ukuran VGA yang cukup panjang maupun jumlah sumber yang bisa ditampung juga cukup banyak. Casing mid tower biasanya punya tinggi sekitar 45 hingga 60 cm. Harga yang ditawarkan relatif dan opsinya murah atau bakal pilihan premium. Mini tower case, kemudian ada mini tower case atau bisa juga disebut sebagai casing Brico ATX. Standar ukuran biasanya 35 cm sampai 40 cm. Pilihan komponen mungkin agak terbatas, misal casing ini hanya bisa menampung ukuran mabok micro AT, selanjutnya juga terbatas dengan 2 hingga 4 opsi 3.5 termasuk mas VGA maupun PSU juga bisa terbatas. Meskipun begitu, casing level ini cukup banyak disukai karena ukuran dan komponen yang cukup mudah untuk dipindahkan. SPP casing smartphone factors. Kemudian pilihan terakhir biasanya casing ukuran yang paling kecil yang biasanya disebut sebagai SPP casing. Karena ukuran sangat kecil sekitar 15 sampai 20 cm, maka pilihan komponen pasti sangat terbatas. Misal, kompatibilitas mobile biasanya bisa menampung ukuran mini, ITX, VGA maupun PSU juga perlu ukuran khusus. Tapi meskipun ukuran kecil, hanya biasanya punya nilai lebih mahal. Nah, Brandfest punya SPP casing biasanya dukungan mobilitas di mana casing ini enggak terlalu berat dan mudah membuat dibawa kemana-mana. CPU adalah atau prosesor adalah komponen utama komputer yang berfungsi sebagai otak dari sistem. CPU bertanggung jawab untuk mengolah instruksi, menghitung data, mengontrol komponen. CPU juga sering disebut sebagai jantung komputer karena penggerakan yang sangat vital dalam membentuk kinerja dan kecepatan sistem. Jenis prosesor interface. Jenis prosesor yang pada komputer bisa genetik kalau istilahnya cocok. Interface i3, interface i5, interface i7, interface i3, interface i5, interface i7, interface i3 dan yang lainnya. Jenis prosesor AMD ada banyak, ada AMD 3, ada 5, 7, 9, 3, dan 5 dan seterusnya. Dan generasinya pun. Motherboard adalah komponen utama komputer yang berfungsi sebagai fondasi atau kerangka sistem. Motherboard adalah papan sirkus utama yang menghubungkan semua komponen pada komputer. Generasi monitor, generasi 2, generasi 6, 7, 8, dan yang lainnya. Adapun generasi motherboard AMD. Hard disk atau SSD. Hard disk adalah perangkat penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data lainnya pada komputer. Hard disk menggunakan piringan magnetik yang berputar untuk menyimpan dan mengambil data. Hard disk digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang, merupakan salah satu komponen penting pada komputer. Namun sekarang banyak komputer yang menggunakan solid state drive sebagai alternatif yang lebih cepat dan lebih kreatif. RAM adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang digunakan oleh sistem operasi dan aplikasi. RAM memungkinkan akses cepat di data sehingga mempercepat kerja komputer. RAM bersifat volatil, artinya data yang disimpan di RAM akan hilang ketika komputer dimatikan. RAM digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses seperti dokumen yang sedang dikerjakan, aplikasi yang sedang berjalan, dan lain-lainnya. Berikut ada generasi RAM, SDRAM, serta tahun perkiraan rilisnya. VGA card. VGA card lebih umumnya disebut kartu grafik, adalah komponen komputer yang bertanggung jawab menghasilkan output gambar ke monitor. Kartu grafik mengolah data grafik dan mengirim ke monitor untuk ditampilkan. Kartu grafik mempengaruhi kualitas gambar, resolusi, dan kode grafik pada komputer sangat penting untuk gaming. Disk atau kartu grafik adalah komponen komputer
yang bertanggung jawab untuk menghasilkan output gambar ke monitor, kartografi, pengolahan data grafik, dan mengirimkannya ke monitor untuk ditampilkan. Kontur grafik mempengaruhi kualitas gambar, resolusi, dan kerja grafik pada komputer. Sangat penting untuk gaming, desain grafik, dan aplikasi untuk membutuhkan grafik tinggi. Shortcuts adalah komponen komputer yang bertanggung jawab untuk mengolah dan menghasilkan output suara. Shortcut memungkinkan komputer untuk memutar suara, musik, dan audio lainnya melalui speaker atau handset. Shortcut mempengaruhi kualitas suara yang dihasilkan oleh komputer. Sangat penting untuk aplikasi yang seperti musik, film, dan gaming untuk menghasilkan suara tinggi. Power supply adalah komponen komputer yang bertanggung jawab untuk menyediakan daya listrik ke semua komponen komputer lainnya. PSU mengubah alur listrik dari sumber daya menjadi tenaga yang disesuaikan untuk komponen komputer seperti motherboard, CPU, RAM, dan lainnya. PSU memiliki beberapa fungsi penting, yaitu menyediakan daya listrik yang stabil dan aman, melindungi komponen komputer dari kerusakan akibat aliran arus listrik. 3. Output. Output adalah data atau informasi yang dihasilkan komputer setelah memproses input. Perangkat output adalah komponen yang menampilkan hasil pemrosesan ini kepada pengguna, bisa dalam bentuk digital atau fisik. Berikut adalah perangkat pelajaran output. Monitor. Monitor adalah perangkat output yang berfungsi untuk menampilkan gambar, teks, video, dan informasi lainnya yang dihasilkan oleh komputer. Monitor bekerja dengan menerima sinyal dari grafik VGA atau HDMI dan menampilkannya dalam bentuk visual yang bisa dilihat oleh pengguna. Fungsi monitor menampilkan antara muka sistem operasi dan aplikasi, memungkinkan pengguna melihat hasil dari gambar atau video, digunakan untuk bermain game, monitor feed, atau menggunakan display grafik. Berfungsi untuk mengeluarkan suara dari komputer. Speaker menerima sinyal suara dari shortcast dan mengubahnya menjadi gambar suara yang bisa didengar oleh pengguna. Fungsi speaker komputer menggunakan suara dari musik, video game, atau navigasi sistem, membantu pengguna menikmati media secara audio visual, digunakan untuk komunikasi suara seperti dalam panggilan video atau konferensi. Printas adalah perangkat output adalah komputer yang berfungsi untuk mencetak data digital menjadi bentuk fisik di atas kertas atau media lainnya. Data yang dicetak biasanya merupakan teks, gambar, grafik, atau komunikasi lainnya. Fungsi printer mencetak dokumen seperti laporan, surat, atau tugas, mencetak gambar atau video menggunakan dalam kantor, sekolah, toko, atau rumah. Proyektor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan gambar, video, atau presentasi dari komputer atau perangkat lain yang permukaan data yang besar seperti layar atau dinding. Proyektor biasanya digunakan untuk kebutuhan presentasi, pendidikan, hiburan, dan pertemuan bisnis. Fungsi proyektor menampilkan presentasi di kelas atau ruang rapat, menonton film di layar lebar, menampilkan gambar dari komputer atau perangkat lain dalam ukuran besar, digunakan dalam kegiatan belajar, mengajar, dan seminar. B. Perangkat software. Software adalah perangkat lunak atau kumpulan instruksi program dan data yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas tertentu. Software tidak memiliki bentuk fisik dan bekerja di balik layar untuk menjelaskan berbagai fungsi pada komputer, seperti buka aplikasi, mengetik dokumen, atau bermain game. Software berfungsi sebagai otak dari komputer, mengarahkan hardware untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh pengguna. Jenis software menghubungkan pengguna dengan perangkat keras, contoh Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. macOS adalah dikenal sebagai macOS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple IM. Linux adalah sistem operasi komputer yang bersifat personal. Aplikasi program yang dirancang untuk melakukan tugas seperti kata, browser, atau aplikasi desain berbagai jenis. Aplikasi desktop, aplikasi ini dirancang untuk dijalankan komputer atau laptop. Aplikasi web dijalankan melalui peraba web dan merupakan koneksi internet untuk mengakses server web yang menjalankan aplikasi tersebut. Aplikasi mobile dirancang khusus untuk perangkat seluruh ponsel, printer, dan tablet, dan biasanya diunduh dan diinstal dari toko aplikasi. Bahasa pemrograman alat yang digunakan untuk membuat software, contohnya bahasa pemrograman C++,
bahasa pengenalan Java, bahasa pengenalan VHOS. Bradward adalah manusia yang berinteraksi dengan sistem komputer, baik secara pengembangan maupun pengolahan. Secara sederhana, Bradward adalah otak yang menjalankan manfaat dan membanggakan perangkat keras. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang dasar komputer. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.